alhamdulillah juga dengan aktivitas yang sangat padat ya Bu ya kita tadi. Mohon maaf saya di sini mengganggu waktunya jenengan. Langsung saja ya. Sesuai dengan yang kita bicarakan 3 hari yang lalu untuk kita melakukan supervisi ke Bu Risa. Maka dari itu supervisi akademik ini kan ada 3 tahap ya Bu ya. Yang pertama adalah pra observasi, observasi dan pasca observasi. Nah, di siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra observasinya Bu Risa ya. Di mana harapan kita di siang hari ini sama-sama belajar, berdiskusi dan bertukar pendapat, bertukar pengalaman tentang kesiapan-kesiapan apa saja yang sudah Bu Risa lakukan sebelum melakukan pembelajaran di kelas, seperti itu Bu ya. Kemudian di sini kan setiap dalam pembelajaran Bu Risa kan pasti ada hambatan atau tantangannya yang pasti Bu Risa hadapi di dalam proses pembelajarannya. Untuk membuka sesi observasi ini di dalam pra-observasi yang ingin saya tanya ada 3 Bu Risa. Ya, saya angkat dulu. Yang pertama bisa langsung jawab saja. Harapan apa yang ingin Ibu lakukan saat melakukan supervisi akademik ini, Bu? Baik, terima kasih Bu Sofia untuk pertanyaannya. Jadi saya sampaikan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah melibatkan saya dalam supervisi akademik yang jenengan lakukan. Jadi saya merasa senang kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dalam kegiatan ini. Jadi saya harap nantinya dari hasil supervisi ini bisa membantu saya dalam meningkatkan kompetensi tentunya ya, kemudian bisa melihat bagaimana selama ini saya melakukan pembelajaran di kelas, apa yang kurang dari diri saya atau mungkin dari pengelolaan kelas atau dari memfasilitasi anak-anak. Nah itu kan berarti saya ini justru dibantu oleh Bu Sofia dalam melakukan pengamatan seperti ini ya Bu. Terima kasih sekali. Iya baik Bu. Jadi harapannya yaitu ingin berkolaborasi Bu ya tentunya ya, bagaimana nanti kita bisa saling berdiskusi apa kekurangannya, apa yang sudah baik seperti itu ya. Nah di dalam pembelajaran Ibu nih pasti kan ada tujuannya ya Bu ya. Tujuan kita siang hari ini adalah berdiskusi tentunya. Nah dalam diskusi kalau boleh tahu nih Bu Risa, besok ini menyampaikan materi apa? Baik Bu Sofia, jadi untuk pertemuan selanjutnya ini di kelas saya akan menyampaikan materi tentang perubahan wujud zat. Oke, terkait dari materi perubahan wujud zat ini tentunya ada tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa nih Bu tujuan pembelajarannya? Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dari materi tersebut adalah siswa dapat membuat laporan hasil percobaan tentang sublimasi yang sudah dilakukan. Baik sekali Bu ya, luar biasa sekali tujuannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini, area mana yang ingin Bu Risa kembangkan? Baik, jadi untuk area pengembangan sendiri, saya harap nanti Bu Sofia bisa membantu saya dalam mengamati saya terutama sebagai guru di kelas dalam mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid itu belajar secara nyaman dan bisa memandu kelas atau proses belajar secara efektif. Jadi di sini kalau boleh saya spill sedikit ya, pertemuan selanjutnya ini saya berencana untuk menggunakan diferensiasi produk jadi dari hasil laporan anak-anak nanti ada beberapa produk yang anak-anak pilih sesuai minatnya. Di sini juga saya kan jarang menggunakan pembelajaran diferensiasi, jadi saya harap nanti ada pengamatan, kemudian ada umpan balik untuk saya dari pembelajaran diferensiasi yang nantinya akan saya lakukan. Sangat luar biasa sekali Bu ya. Jadi ini pertama kali Bu Risa melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya, untuk area yang dikembangkan adalah yang pertama adalah kerjasama ya tentunya dengan teman-teman anak-anak tadi. Kemudian Bu Risa sendiri ingin mengembangkan lingkungan kelas secara nyaman yang memfasilitasi murid belajar dan memandu proses belajar yang efektif dengan berdiferensiasi produknya Bu ya. Betul? Nah, apa saja nih Bu yang sudah dipersiapkan Bu untuk
saat action di kelas nanti? Ya, Bu Sofia, jadi untuk pembelajaran saat observasi ini saya sudah menyiapkan modul ajar tentunya ya. Sudah ada beberapa kegiatan langkah-langkah yang sudah saya susun dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian saya juga sudah menyiapkan sumber dan alat-alat belajar. Di situ saya menggunakan laptop, kemudian proyektor, gambar kertas gambar, kemudian pensil warna dan lain sebagainya sesuai yang saya buat pada modul ajar. Kemudian saya juga sudah menyiapkan perangkat penilaiannya. Baik, Bu Risa, sangat luar biasa sekali karena alat-alat yang digunakan sesuai dengan kodrat zaman ya Bu ya, untuk produknya yang akan dihasilkan oleh anak-anak nanti. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, strategi apa nih Bu yang Ibu gunakan untuk mencapai proses belajaran ini supaya bisa sukses dan berhasil? Baik Ibu, jadi di sini saya merancang pembelajarannya secara intuitif terbimbing ya Ibu. Jadi anak-anak membuktikan. Jadi karena di sini kan kemarin kita sudah praktikum untuk membuktikan perubahan wujud zat. Nah, untuk besok ini anak-anak adalah kegiatannya adalah membuat laporan hasil dari percobaan kemarin. Jadi masih dalam tahap intuitif terbimbing. Kemudian karena di situ ada diskusi kelompok, jadi dilakukan secara cooperative learning seperti itu Bu. Nah kemudian selain diskusi nanti kan kelompoknya itu ada beberapa saya bagi jadi 5 kelompok sesuai dengan minatnya anak-anak. Ada kelompok poster, kelompok video, kelompok presentasi, gambar, dan juga kelompok teks. Nah ini di sini kelompoknya ini anak-anak sudah memilih sendiri berdasarkan minatnya mereka. Jadi sebelum praktikum kita sudah melakukan pemilihan ini. Seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi Bu Risa mencoba pertama kali melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk, tapi kok effortnya itu sudah sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Dengan gaya belajarnya strateginya intuitif terbimbing. Bu Risa juga sudah menyiapkan alatnya, sudah membuat kelompoknya. Pokoknya sudah persiapannya sudah lengkap sekali Bu ya. Nah kira-kira alat-alat ini sudah Bu ya tadi ya? Yes. Kira-kira kapan nih Bu proses belajarnya akan dilakukan? Saya ini sudah nggak sabar melihat bagaimana sih Bu Risa actionnya di kelas ini, kok sangat bagus sekali kayaknya ya. Baik, luar biasa Bu Sofia, terima kasih. Jadi untuk kegiatan observasi kita sendiri nanti insya Allah akan kita lakukan pada hari Kamis. Tanggal 3 Oktober tanggal 3 Oktober 2024 jam ke-7.8 di kelas 7B. Oke Bu, nah besok hari Kamis kan besok Bu ya, tanggal 3 Oktober jam ke-7.8 di kelas 7B. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu tentunya ya. Kemudian setelah melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan percakapan kembali untuk melakukan pasca observasi. Nah Bu, sebelum kita akhiri ya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, luar biasa. Meskipun ngobrolnya sebentar nih, jadi saya bisa mendapatkan gambaran nih besok harus ngapain saja, langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah saya susun sudah mulai tergambar dan terekam di otak saya. Semoga besok bisa terrealisasi sesuai dengan rencana yang saya buat. Amin. Baik Bu, kayaknya sudah proses praobservasi ini sudah berakhir. Pertanyaannya, ternyata tadi saya bilang 3 malah banyak ya Bu ya. Mohon maaf ya. Sekian dan dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Sofia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek dulu mana semangat.
semoga anak-anak Anda cepat sembuh dan bisa bergabung kembali di kelas kita ya. Nah, anak-anak sebelum memulai pelajaran adakah yang mau memimpin berdoa? Ya boleh, silakan Rehan.
di bulan Paul. Ayo Paul.
menyalakan api dimati dia berkelas teman-teman yang diberi es batu sampai ada lampu memadai. Hasil lampu harus membuat sedangkan pasir rendah. Lampu harus yang membuat kembali tinggikan. Kesimpulan lampu harus dapat memimpin sedangkan pasir rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih apa anak? Jadi semua kelompok sudah melakukan presentasi luar biasa. Hasilnya bagus-bagus. Bisa kasih tepuk tangan dulu. Membuat teks, menggambar juga, kemudian presentasi dan juga membuat video. Semuanya keren. Kalian luar biasa. Nah, anak-anak, dari pembuatan laporan ini, anak-anak bisa menyimpulkan apa? Ya, perubahan wujud zat dari nama perubahan wujudnya apa, anak-anak? Nah, untuk pertemuan selanjutnya, mohon maaf, gimana perasaannya hari ini? Senang. Masih semangat? Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Silakan dipelajari di bukunya ya, anak-anak ya. Baik, sebelum kita akhiri, boleh ada yang mau mimpin doa? Boleh, Hai, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Anak-anak tetap semangat, selalu belajar di rumah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Iya. Bu Risa, kemarin kan kita sudah melakukan praobservasi ya dan observasi di kelas. Untuk saat ini kita akan melakukan pasca observasi. Nah, Bu Risa ini bagaimana ya, Bu ya? Kemarin perasaannya saat melakukan observasi di kelas Iya. bersama saya ini gimana? Alhamdulillah kemarin saat observasi saya merasa luar biasa. Saya juga sangat bersyukur karena Bu Sofia sudah ikut mengamati kelas saya, jadi saya juga lebih termotivasi untuk belajar lagi. Step by step yang saya lakukan di kelas, insya Allah sudah saya sesuaikan dengan apa yang saya tulis dan sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Jadi terima kasih Bu Sofia sudah ikut mendampingi saya di kelas observasi kemarin. Baik, berarti yang dirasakan dari saya itu cukup sempurna lah Bu kemarin. Iya, luar biasa. Luar biasa ya, Bu, ya. Alhamdulillah Bu ya, kemarin sudah berjalan dengan lancar. Dan bisakah Ibu ceritakan kembali ke saya area yang ingin Ibu kembangkan kemarin? Oh iya, jadi kemarin karena di sini saya menggunakan pembelajaran diferensiasi ya Ibu, jadi area yang ingin saya kembangkan memang di pengelolaan kelas karena kan ini juga ilmu baru bagi saya. Apakah di kelas itu saya sudah bisa untuk memfasilitasi semua anak yang memang minatnya berbeda tadi. Jadi itu adalah area
ini saya kembangkan kemarin, dan alhamdulillah di saat pembelajaran kemarin saya merasa kalau saya sudah secara merata memperhatikan anak-anak, baik dari kelompok membuat PPT, membuat gambar, membuat video, dan membuat teks. Saya rasa sudah memberikan perhatian yang saya rasa sudah rata, sudah menyeluruh, sehingga saya merasa penguasaan kelas yang tadinya menjadi area pengembangan yang saya inginkan itu saya merasa terpuaskan dengan apa yang sudah saya lakukan saat observasi. Berarti tadi area yang dikembangkan adalah hasil ya. Di sini menurut Bu Risa sendiri, bagaimana Bu saat pembelajaran di kelas itu, apakah ada kendala atau bagaimana saat pengelolaan kelas yang Ibu lakukan? Kok tadi ceritanya kok baik-baik saja semua? Apakah tidak ada yang kurang ini Bu, saya kurang seperti ini, seperti itu? Baik saja. Jadi kalau dari segi kendala memang saya menemukan kendala yang mungkin ini kendala yang hampir saya alami yang pembelajaran ya, tapi kalau lebih spesifiknya yang kemarin itu yang saya alami adalah manajemen waktu. Jadi karena memang pembelajarannya diferensiasi, saya merasa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk anak-anak mengerjakan tugasnya. Jadi membuat produk. Jadi kan kemarin diferensiasinya adalah diferensiasi proses dan produk. Nah, saya merasa di sini miss di manajemen waktu. Jadi saya kurang dalam memanage waktu, sehingga kemarin itu saat anak-anak harusnya sudah waktunya pulang, tapi masih tertahan di kelas karena belum selesai semua dalam presentasi produk yang dihasilkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini masih saya temui anak-anak yang masih kurang aktif dalam diskusi maupun dalam presentasi. Jadi kalau diskusi, kalau di dalam kelompok kemarin kan saya mengelompokkannya kan berdasarkan minatnya anak-anak ya. Jadi anak-anak memilih sendiri inginnya membuat produk yang seperti apa, sehingga terkumpullah mereka dalam satu kelompok yang memang heterogen, sangat heterogen. Nah, di situ masih menemukan anak-anak yang kurang aktif meskipun itu sudah sesuai dengan pilihan minatnya sendiri. Kemudian saat presentasi juga seperti itu, hanya mengandalkan satu atau dua anak di temannya. Jadi, tapi saya merasa tidak apa-apa, mungkin ini masih dalam tahap belajar karena anak-anak kan juga masih kelas 7 ya Ibu ya. Jadi anak-anak hanya berani untuk mengenalkan diri, kalau untuk menyampaikan materi itu masih mengandalkan teman yang lain. Ibu berarti kendalanya ada dua, yang pertama adalah manajemen waktu dan adanya anak yang masih kurang aktif dalam proses diskusi dan presentasi. Nah, dari situ Bu ya, kalau ada kendala mesti ada solusi nih ya. Bagaimana Bu Risa? Kira-kira apa ini yang bisa dilakukan oleh Bu Risa yang bisa membuat anak-anak tersebut bisa aktif di kelasnya nanti, biar gak satu atau dua anak saja yang bisa berbicara di kelas? Bagaimana bisa semua nantinya semua anak bisa aktif, dan bagaimana Bu Risa memanage waktu dengan baik di dalam pembelajaran diferensiasi? Jadi kalau untuk keaktifan anak sendiri, kemarin saya sudah berusaha untuk ketika saya kunjungan ke kelompok, saya tanya-tanya itu. Jadi anak-anak yang mungkin kurang berpartisipasi dalam diskusinya itu saya tanyai, sehingga mereka juga bisa entah itu membaca materi atau handout, membaca dari buku. Nah, itu biar ada motivasi untuk setidaknya ingin tahu dan punya rasa penasaran lah dengan apa yang mereka kerjakan saat itu. Entah itu dari membaca atau dari bertanya dengan temannya. Jadi di situ yang saya lakukan adalah bertanya kepada anak yang saya merasa kok diam aja di dalam kelompok itu. Jadi akhirnya kayak jadi pemantik gitu ya anak-anak. Gimana? Jadi ada pertanyaan untuk teman yang lain seperti itu. Itu yang sudah saya lakukan di pertemuan kemarin. Kemudian kalau untuk manajemen waktu, jadi saya memang kemarin miss-nya karena kurang ini mungkin ya. Saya membiarkan anak-anak itu
mengerjakan sampai selesai sehingga waktu yang diperlukan pun terlewat gitu ya dari timing yang saya buat yang seharusnya 80 menit jadi molor 10 menit jadi 90 menit. Jadi mungkin ini juga karena saya di awal tidak menyampaikan lagi kesepakatan kelasnya kita bahwa kita harus selesai tepat waktu dan harus presentasi hari itu juga. Mungkin mereka mengira bahwa kalau tugas itu harus dibawa pulang, kita kan saya juga tidak menyampaikan itu di awal. Jadi mungkin itu miss-nya dari saya. Nanti solusi paling handal adalah menyampaikan kesepakatan kelas ya Bu ya. Ya, berarti memang kesepakatan kelas itu sangat penting ya Bu ya dilakukan. Biar apa? Nanti anak-anak yang contohnya gimana anak yang tidak aktif dalam kelompok nilainya seperti apa. Terus waktunya kalau belum selesai seperti apa solusinya? Seperti apa kayak kalau belum selesai nanti nilainya bagaimana? Bu ya. Iya, jadi harusnya memang dilakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu di awal pembukaan pembelajaran biar waktunya tadi bisa termanage dengan baik dan anak-anak juga bisa aktif dalam pembelajaran. Nah, yang butuh saya tanyakan lagi Bu, kira-kira ini ya tindakan apa yang bisa Bu Risa lakukan untuk meningkatkan kemampuan Bu Risa sendiri dalam pengelolaan kelas nantinya? Dari saya sendiri. Dari diri Bu Risa sendiri. Tadi kan sudah dari anak-anak sebelumnya seperti apa, untuk anak-anak untuk Bu Risa sendiri, bagaimana Bu Risa nanti dapat meningkatkan kemampuan Bu Risa sendiri dalam pengelolaan kelas? Baik, jadi saya merasa di sini kan karena tadi miss di manajemen waktu, jadi sebenarnya tidak hanya di pembelajaran kemarin aja ya Bu, kayaknya saya juga sering ini di time management yang kurang dan saya selalu berusaha mengingatkan diri saya atau saya berusaha ada timekeeper dari saya sendiri ya. Jadi biar tidak molor terlalu lama karena kan juga pasien anak-anak kalau misalnya keluar kelas terlalu lama ya. Jadi saya selalu berusaha untuk menanamkan diri saya bahwa ketika sudah bel itu berarti kelas sudah harus diakhiri bagaimanapun caranya. Jadi itu sebut kalau dari saya memang seperti itu. Apakah hanya itu saja Bu? Ada yang lain? Tentu saja ini juga saya juga harus lebih belajar ini saya juga harus belajar untuk mengelola kelas sedemikian rupa bahwa ketika pembukaan itu harus berapa menit, ketika mengerjakan tugas itu berapa menit tentang waktunya dan waktu yang dibutuhkan untuk presentasi itu berapa menit. Nah di sini saya sudah punya ancang-ancang nih. Sudah punya data ya kan, sudah punya data bahwa anak-anak ketika mengerjakan tugas itu biasanya sekian menit, tapi sebenarnya bisa dipres mungkin 10 menit lebih cepat. Nah, kemudian saya sudah juga mencatat waktu presentasi anak-anak. Kemarin kita butuh waktu 30 menit untuk presentasi, jadi paling tidak saya harus menyisakan 30 menit di akhir untuk presentasinya anak-anak seperti itu. Jadi memang sudah saya catat setiap step dan waktu yang dibutuhkan sehingga nanti ketika di pembelajaran selanjutnya kekurangan waktu atau kelebihan waktu ini bisa saya atasi karena saya sudah punya data. Kan kemarin belum punya data, itu belum pernah metode presentasi, jadi saya belum tahu berapa lama anak-anak akan melakukan presentasi. Nah untuk selanjutnya karena saya sudah punya catatan tadi dari pengalaman kemarin, insya Allah sudah bisa memanage waktu sesuai dengan kebutuhan. Ya. Yang masih saya penasaran nih Bu ya, satu lagi terakhir. Kira-kira keterampilan apa yang bisa Ibu lakukan atau kayak bagaimana sih caranya Ibu ini bisa mengasah diri Bu Risa sendiri dalam meningkatkan pengelolaan kelas itu tadi? Kayak tindakan apa yang tindakan sih untuk meningkatkan kemampuan Bu Risa dalam pengelolaan kelas itu apa yang biasanya Ibu lakukan? Belum terjawab ternyata. Iya belum. Jadi kalau untuk meningkatkan sendiri ya tentu saja sebagai seorang guru tidak lupa untuk selalu belajar ya. Itu yang mau saya
Dari tadi ya. Tentu saja di sini karena memang setiap hari masuk kelas pasti nanti ada beberapa masalah yang mungkin akan saya temui itu sama dengan permasalahan yang sudah saya alami. Jadi di sini saya selain juga belajar untuk terus meningkatkan kemampuan diri saya juga punya catatan refleksi ketika kegiatan kelas saya dilakukan. Jadi misalnya hari ini, oh ternyata hari ini tadi saya manage waktunya kurang gitu ya, atau misalnya kelebihan waktu sekian. Nah itu saya buat catatan kecil di situ, note pribadi saya. Jadi saya punya catatan refleksi Ibu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya agar kesalahan yang sama atau ketika menghadapi masalah yang sama, saya sudah punya beberapa catatan yang mungkin sudah saya lakukan, sehingga nanti saya bisa nyoba apa sih yang bisa saya lakukan lagi kalau misalnya ada kendala seperti ini, ternyata sudah saya lakukan solusi seperti ini ternyata masih belum berhasil, saya bisa mencoba hal baru lagi yang mungkin bisa saya terapkan di kelas. Baik sekali Bu, sudah terjawab ya pertanyaan saya tadi, meskipun pakai muter-muter. Iya. Luar biasa sekali Bu Risa, solusi yang disampaikan untuk muridnya sendiri, anak-anak sendiri sudah bagus, buat dirinya sendiri juga sudah terwakili. Sekian dari saya yang dapat saya tanyakan, semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat kita manfaatkan di kemudian hari. Baik, terima kasih juga Bu Sofia. Jadi ini saya belajar refleksi diri ya tadi. Saya belum menyampaikan, ternyata saya ingat-ingat lagi, ternyata saya punya ini gitu ya. Jadi terima kasih, beberapa pertanyaan dari Bu Sofia ini juga membantu saya untuk merefleksi bagaimana saya sebagai guru dan bagaimana saya memanage kelas saya seperti itu Bu. Jadi terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari observasi jenengan. Ya, sama-sama bisa. Semoga kita selalu bisa berkolaborasi dimanapun kita berada untuk memajukan pendidikan di sekolah ini terutama ya. Sekian Bu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.